Potensi alam di Bangkalan sangat menjanjikan, terutama pada agro dan lahan budidayanya. Perlu dipertahankan pada kondisi saat ini menghadapi pandemi. Masyarakat berharap solusi dari pemerintah melalui kebijakan untuk bisa tetap melangsungkan perkembangan kegiatan ekonomi mikro dalam masyarakat di masa pandemi ini. Hal yang menyangkut perpaduan penyampaian kebijakan dan penerimaan kebijakan ini disampaikan oleh salah satu pengamat ekonomi mikro masyarakat, yang tujuannya bisa tetap terciptanya keharmonisan pemerintah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Sofi di Bangkalan TV. Nah, saat ini saya sedang berada di Desa Melajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Saya sedang mengunjungi salah satu anggota dari Pokmas, yaitu Mas Zahri. Beliau adalah salah satu pembudidaya agro salak dan juga pembudidaya ikan lele. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti bersama. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Zahri selaku salah satu anggota dari Pokmas dan bersama juga Bapak Fathur selaku pengamat koperasi. Sebelumnya, mari kita sapa dulu beliau-beliau ini untuk perbincangan ke depannya mengenai korelasi antara koperasi dengan pembudidaya. Assalamualaikum Mas Zahri dan Bapak Fathur. Kali ini saya ingin berbincang sedikit mengenai korelasi antara koperasi dengan budidaya. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Mas Zahri. Mas Zahri, bagaimana kegiatan budidaya Mas Zahri saat ini? Kegiatan budidaya saat ini saya harus bertahan karena ini merupakan kelangsungan hidup. Oh iya Mas Zahri, saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Nah, dari pemerintah memberlakukan kebijakan yaitu PPKM. Apakah ada dampak khusus kepada budidaya Mas Zahri ini? Lalu langkah seperti apa yang Mas Zahri lakukan di masa sulit seperti ini? Dampak dari PPKM ini imbasnya sangat besar karena adanya penyekatan itu langkah kami itu terbatas. Ya, kami hanya menunggu solusi dari pemerintah saja. Jadi hanya menunggu dari solusi dari pemerintah, iya. Gitu ya Bapak ya, kebijakan pemerintah seperti apa? Nah, berkenaan dengan kebijakan pemerintah saat ini ada Bapak Fathur selaku pengamat dari koperasi dan ekonomi masyarakat. Nah, Bapak Fathur, bagaimana tanggapan dari Bapak Fathur mengenai kondisi saat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semuanya merasakan apa yang disampaikan oleh Mas Zahri ini itu benar-benar masalah yang sudah menasional. Jadi bukan terjadi di lokal Bangkalan saja, tapi semuanya itu terjadi di beberapa negara ataupun yang lebih khususnya di Indonesia ini. Nah, kalau kita ditanya tentang solusi atau semacam harapan dari masyarakat ini seperti apa ke depannya, nah ini kita memang harus ada semacam korelasi, komunikasi tetap harus terjaga. Jadi komunikasi yang berupa tekanan-tekanan dari kedua belah pihak di sini, ada semacam kebijakan PPKM. Ini ada semacam tanggapan dari kebijakan masyarakat, pemerintah. Pemerintah dengan proseduralnya menekan harus seperti ini. Masyarakat tidak harus seperti ini. Nah, ini tidak ada semacam titik temu. Sehingga apa? Sehingga ini terjadi komunikasi yang miss. Nah, bagaimana langkah kita ke depannya itu supaya komunikasi yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak di sini harus ada semacam penengah. Apa penengah itu? Yaitu solutif. Ya. Jadi langkah-langkah pemerintah di sini tidak memberikan semacam
memberikan semacam peraturan pembatasan ini bersamaan dengan solusinya. Nah itu perlu kita ketahui bersama, tekanan ini jangan sampai mengganggu psikis dari masyarakat. Sehingga apa? Inilah yang akan memunculkan dari masalah yang berikutnya. Kalau kita tertekan psikis, ekonomi kita juga terbatas, terus ada semacam ketakutan di mana-mana, berdagang saja takut. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh arus ini ekonomi mikro. Nah, ini kita bisa melihat di situ kejadian di mana-mana itu disebabkan oleh apa? Tekanan. Nah, ini jangan sampai ada tekanan. Tekanan yang begitu tajam terhadap terhadap masyarakat. Nah, ini dikurangi. Jadi ada semacam sosialisasi nantinya. Terus ada semacam wadah. Nah, ini wadah ekonomi mikro ini yang sehat, yang bersih. Nah, ini mungkin akan menghambat terjadinya penyebaran virus. Protokoler kesehatan. Nah, kebetulan kita itu berada di daerah yang betul-betul sehat. Nah, kita harus memilih lokasi mana yang akan menjadi semacam isolasi mandiri ekonomi. Jadi isolasi mandiri ini perlu kita bukan hanya di kesehatan saja, tapi isolasi ekonomi mandiri. Nah, itu yang perlu diadakan oleh pemerintah. Jadi menanggapi dari permasalahan yang cukup dahsyatnya dari pemerintah, masalah itu tadi menganggap tekanan, padahal pemerintah itu maksudnya baik, iya kan? Maksudnya baik terhadap supaya tidak tertular, supaya ini. Nah, tapi di sini penyampaiannya itu seperti apa? Ini perlu kita pelajari bersama. Nanti kita bisa bisa berkomunikasi ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara virtual atau cara dengan online, cara apa itu sosialisasi ini yang lebih diperketat lagi, bukan tekanan. Baik Bapak, menurut Bapak langkah pemerintah yang solutif seperti apa? Yang mungkin lebih spesifik lagi, khususnya mungkin karena imbasnya dari PPKM ini, seperti contoh Mas Zahri tadi. Ya. Oke. Ya, kita mengingat dari arahan Bapak Bupati Bangkalan bahwa PPKM ini sebenarnya itu tujuannya bukan terhadap pembatasan masyarakat untuk tidak makan, sulit mencari makan, tapi ini semata-mata untuk kebijakan nasional yang turun terhadap Bapak Bupati Bangkalan. Nah, kesiapan kita siap atau tidak siap, kita harus siap. Nah, Bapak Bupati Bangkalan sudah menyiapkan beberapa tempat yang kedepannya akan menjadi tempat lokasi untuk isolasi ekonomi sehat. Nah, pertanyaannya, ekonomi sehat itu seperti apa? Yaitu yang saya sebutkan tadi. Contoh ya, yang dimiliki oleh lahan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu di belakang stadion Gelora Bangkalan, yaitu TRK ya, Taman Rekreasi Kota. Ini sementara tempat-tempat wisata ini sangat potensi untuk menjadi isolasi ekonomi sehat. Ya, karena di situ ada tempat berdagang, ada tempat kebutuhan sehari-hari, pangan, ya kan. Ini ketika masuk ke sana, pikiran fresh, ya kan. Juga ada semacam komunikasi antara satu dengan yang lain ini, tetap dalam pengawasan protokoler kesehatan. Nah, ini kita tetap harus menjaga aktivitasnya tetap sehat, bukan kehidupan kita yang dibatasi, tapi bagaimana meningkatkan imun itu dari segi mengurangi tekanan psikis tadi. Nah, pelaksananya ini yang perlu ada semacam komunikasi pelaksana dari satgasnya ini. Bapak Bupati Bangkalan ini memang harus memang harus betul-betul ekstra sekarang ini. Beliaunya sudah mewanti-wanti terhadap satgas ini supaya dari unsur Satpol PP, dari unsur BLH-nya, dari unsur juga dari unsur pembinaan pedagangnya. Ini ada semacam
komunikasi yang enak, komunikasi yang santun. Nah, ini mulai. Kalau awal-awal itu memang semuanya kaget ya, dikagetkan. Jadi tidak siapapun, entah itu bukan presiden saja yang kaget dengan keadaan itu, sehingga apa? Dengan gebrakan, harus seperti ini. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi sudah kita mulai terbiasa dengan keadaan ini, sehingga kita tata ke depannya itu kita menata tata. Jadi Bapak Bupati sudah menyampaikan hal itu terhadap Satgas ini supaya apa? Jangan ada semacam tekanan psikis. Kita sama-sama sudah tertekan. Nah, ya langkah solutifnya itu tadi, menyiapkan tempat lokasi ekonomi, isolasi sehat, ya kan? Isolasi sehat, ekonomi, dibolak-balik juga sama itu, sama-sama. Ya. Terakhir nih Bapak, saya ingin bertanya lagi. Mungkin adakah pesan dari Bapak ditujukan kepada pemerintah dan juga masyarakat umum mengenai masa sulit seperti ini, PPKM seperti ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah, masyarakat, Bapak? Sebenarnya kalau pesan ini keduanya harus ada semacam pesan ya, semacam pesan. Jadi untuk pemerintah memang tugasnya seperti itu. Nah, masyarakat memang harus menanggapi, harus bijak juga. Ya, ada kebijakan dan harus ada penerima kebijakan. Nah, ini harus sama-sama bijak. Bagaimana menanggapi, bagaimana ini menurunkan. Nah, melaksanakan dari kebijakan ini, kata saya tadi, harus betul-betul sosialisasinya itu dijalankan dengan seksama apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, itu diindahkan semuanya. Kadang itu terputus. Nah, ini Bapak Bupati sempat mengumpulkan, mengoptimalkan tentang langkah-langkah bagaimana Satgas Covid ini sebenarnya, bagaimana pelaksana PPKM. Timnya itu sudah tersedia semua. Nah, tinggal kita itu yang kita pesankan, jangan semacam ada tekanan. Ini kalau misalkan tekanan itu kita kemas supaya tidak seperti tekanan. Hanya sebagai himbauan, ini seperti ini seperti ini. Nah, kalau ada pelanggaran itu yang harus ditindak. Pelanggaran seperti apa? Buang sampah sembarangan, ya kan? Terus pembuangan limbah sembarangan. Ini yang perlu kita perhatikan. Lingkungan sehat ini yang kita optimalkan di tempat wisata yang masing-masing ini. Karena apa? Saya sebut wisata, tempat wisata. Pesan kami, tempat wisata ini adalah lokasi alternatif untuk ekonomi sehat, pikiran sehat, ekonomi juga tetap berjalan, protokoler kesehatan tetap harus diterapkan. Nah, ini pesan kami untuk para satgas ya. Nah, terus untuk dari perwakilan dari masyarakat ini, dari pelaku ekonomi mikro, nah ini menanggapi itu harus betul-betul jeli, menanggapi tentang bagaimana maksud pemerintah ini pasti baik. Cuman tanggapannya itu kadang kurang baik. Dianggap kalau sudah seragaman ini sudah menakutkan gitu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi ada semacam jangan dipergawat juga pemerintah pelaksana ini jangan dipergawat. Jadi semuanya itu harus santun komunikasi. Jadi kalau misalkan sirine itu bunyi, tolong jangan dibunyikan aja. Bentuk cuman cahaya dipanggil lah. Nah, masyarakat jangan lari. Nah, masyarakat langsung ya kalau salah karena kalau lari ini terkesan salah masyarakat. Nah, sudah panik duluan ya. Iya, panik duluan. Kenapa? Imit. Jadi mindsetnya sudah seperti itu. Nah, ini dirubah. Mindset masyarakatnya seperti itu dirubah, harus disiapkan. Nah, Pak, kita tidak siap, kata pemerintah, kata si masyarakat. Nah, kita hidup ini nggak ada yang nggak siap, harus siap. Nah, ketika ada semacam hal yang semacam itu, menanggapinya harus bijak dari masyarakat ini. Oh iya, kita harus patuh protokoler. Oh, jam sekian. Kenapa harus jam 21 atau jam 9 penutupan dari pedagang, kegiatan apapun. Supaya apa? Supaya ada keteraturan, mulai kita teratur. Nah, nanti kalau sudah teratur, kalau kita lelah ya kan. Contohnya gini. Kami menanggapi para pedagang ini dalam melaksanakan kegiatannya kalau tidak dibatasi jam, ini biasanya kalau sudah capek
sampah belum diberesin, iya kan? Kalau sampai jam 12 atau jam berapa, ini sampah rata-rata itu dibiarkan berserakan. Wah, ketemu besok lah. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi datang bersih, pulang pun harus bersih. Nah, ini efektifnya itu dari jam 8 ketemu jam 9 malam, jam 8 pagi ketemu jam 9 malam. Itu menurut saya sudah ideal ya, mungkin ya seperti itu. Jadi ada semacam pengertian lah antara pemerintah dengan masyarakat, ekonomi mikro terutama. Baik Bapak, terima kasih Bapak Fatgur atas penuturan dan penjelasannya. Terima kasih juga untuk Mas Zahri atas paparannya tadi. Baik pemirsa, sekian dari perbincangan kami kali ini mengenai korelasi koperasi dengan budidaya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.